meng-up income seseorang ini akan jadi kelas yang sangat menarik sih sebetulnya Mas Hendro. Kalau ini dikupas dan jadi insight buat teman-teman semua, terutama ibu-ibu ya yang punya handphone aja kan berarti mereka bisa dapetin rezeki dari semua judul konten kreator ini kan Mas Hendra Iya, ya, iya. dengan Itu, affiliate kan, bener nggak? iya, itu juga kita juga menawarkan solusi-solusi yang konkret ya buat teman-teman Ya, untuk ya. bergabung jadi afiliator, bergabung jadi konten kreator ya. Dan intinya kita pengen maju bersama-sama gitu ya, Ya, belajar ya. bareng-bareng gitu. Makanya Aku mau nanti menyambung yang tadi tuh Mas yang konten kreator, Mas Hendra bukannya rencana mau bikin kelas ya kita ngaji Roso? oh yang di Ngajiroso Bootcamp atau apa maksudnya? Konten kreator waktu itu Mas Hendra ada rencana mau sharing cerita tentang konten kreator kan di acara bootcamp nanti Oh kan iya, ya? di bootcamp Ya nanti kan? ada satu sesi, kayaknya memang di situ akan didetailkan karena kan banyak anak-anak muda yang datang teh. Ya. Nah, itu semacam kayak ya udahlah pengalaman kita selama membangun ekosistem di YouTube dan produk-produk digital gitu. Nah, di Roso itu kan kadang kayak di luar nalar gitu teh. Pas waktu kita tuh bener-bener kayak tergerak banget tuh waktu aku di Starbucks sepulang dari Bandung kan. Aku Ya. ngopi kan sama Habib gitu. Udah ini kayaknya aplikasinya harus segera dibikin dan lain sebagainya. Itu kayak dorongannya tuh kuat banget. Jadi kayak ini bukan kerja akal nih. Ini bener-bener kerja sukma, kerja hati, ini kerja rasa gitu. Dan itu kayak luar biasa ini bakal dibutuhkan banyak orang. Waduh, andai kata aku bisa bacakan semua testimoninya teman-teman di Blueprint Jiwa gitu. Itu tuh nggak imbang dengan harganya teh. Jadi kayak Betul. hal kayak gitu. Jadi aku sudah mengalami dua hal ini teh, Abundant Revolution sama Blueprint Jiwa. Hmm. Itu tuh bener-bener kayak dorongan kuat banget dari hati. Nggak mungkin deh ini kalau kerja akal nggak mungkin gitu. Hmm. Nah, itu kita akan bagi semuanya teh. Kenapa kenapa kok bisa seperti itu? Ya, termasuk Blueprint Jiwa, Abundant Revolution dan lain sebagainya. Kita akan bongkar-bongkaran dan kita akan memfasilitasi teman-teman yang belum pernah punya pengalaman sama sekali jadi konten kreator. Kita nanti akan buat wadahnya. Kita Hmm. akan Hmm. siapkan timnya untuk Ya. membantu mereka gitu mulai dari nol gitu teh. Nanti kita akan bagi lah ya di depan ya. Jadi di Wah, samping menarik. ada Mbak Manda yang ngajarin tentang meditasi inner child, tentang vision board, Teteh tentang the creative consciousness ya, Yes. termasuk 30 daily routine premium ya. Terbaru. Hmm. Ya, itu nanti ada Pak Mardigu juga yang akan bicara tentang subliminal program dan mengaktifkan ide-ide besar yang bernilai miliaran gitu. Nah, termasuk nanti kita akan buka-bukaan juga tentang rahasia membangun ekosistem YouTube dan produk digital based on Ngaji Roso bersama dengan saya dan TVB tentunya ya. Ya. Jadi saya berharap anak-anak yang muda-muda teh banyak yang join nanti di Ngaji Roso Bootcamp Yes. dan special press-nya ini nanti kita kasih buat anak yang memang masih remaja, masih muda dan teman-teman alumni Badan Revolution. Yes. Seru. Uh, Konten kreator. Wah, ini menarik banget ini karena memang masanya ya, masanya internet, masanya masanya sosmed gitu, meng-up income seseorang ini akan jadi kelas yang sangat menarik sih sebetulnya Mas Hendro. Kalau ini dikupas dan jadi insight buat teman-teman semua, terutama ibu-ibu ya yang punya handphone aja kan berarti mereka bisa dapetin rezeki dari semua judul konten kreator ini kan Mas Hendra iya, ya, iya. dengan Itu affiliate kan, bener itu nggak? ya itu nanti teman-teman bisa kita ciptakan wadah komunitasnya gitu. Terus nanti mungkin ada yang memfasilitasinya tim Ngaji Roso gitu buat anak-anak muda yang pengen jadi affiliate. Nanti akan bikin akunnya bagaimana, videonya bagaimana. Nanti coba secara teknisnya mungkin akan dipandu sama teman-teman di Ngaji Roso ya. Jadi supaya apa? Karena memang tidak mungkin teh. Kita itu hanya apa mengandalkan afirmasi saja gitu. Nggak bisa Afirmasi itu memang. kan tidak menjamin, tapi dia tuh paling nggak akan mendorong supaya kita tetap berada di jalur yang kita idealkan, jalur yang kita cita-citakan gitu ya, Betul, supaya kita nggak betul. salah jalur gitu kan. Tapi bagaimanapun juga kan harus ada action. Actionnya apa Harus, yang paling penting harus dong. adalah bagaimana kita melakukan inward looking, melihat ke dalam, memaksa diri kita untuk supaya atensi kita benar-benar geser ke peluang apa ini ya yang bisa aku lakukan untuk menambah penghasilan ya, apa ini ya yang bisa aku lakukan untuk menambah pendapatan ya. Karena kalau rumusnya orang-orang kaya itu kan katanya, kamu dapat gaji berapa, 30%-nya harus kamu gunakan untuk menabung, untuk investasi dan lain sebagainya. Itu bullshit kalau penghasilanmu masih sedikit gitu. Yang bikin kamu bisa nabung adalah ketika penghasilanmu sudah banyak gitu. Itu Ya, real kan. Nah, betul. bagaimana supaya penghasilan itu bisa banyak? Maka atensimu harus diubah ke peluang-peluang untuk melipat gandakan penghasilan. Nah, salah satunya yang konkret, yang real adalah itu yang akan kita tawarkan nanti di Ngaji Roso Bootcamp teh. Yes,
Betul. Jadi buat yang berjiwa-jiwa muda juga silakan ikut gabung. Ya, banyak banget nih yang daftar yang berjiwa-jiwa muda walaupun umurnya nggak 20-an ya, Mas. Iya, tapi kita berharap ya, ini yang di Ngajuro sebutkan benar-benar anak-anak yang muda-muda kita rindu ya, Iya, betul eh, betul. forum-forum. Tapi sahabat kita SIM itu keponakan-keponakannya didaftarin loh, Mas. Oh iya, kemarin katanya Dara daftarin dua, dua Dua orang orang ya tuh. dibawa ke Jogja dari Medan itu mereka semua dan itu orang-orang tua yang berkesadaran itu luar biasa, Mas. Ya nanti kita, Anak-anak privat juga banyak yang WhatsApp aku, tapi aku mau daftarin anak-anakku. mm-mm. Ada juga yang dari Bandung juga, nanti mau daftarin anaknya dua. Aduh, aku bahagia sekali loh. Nanti kita jodohkan SIM sama Pak Mardigo aja deh kayaknya ya. Cocok ya? Masya Allah. Ya, tapi Teteh apa seru ya, sungguh-sungguh menyenangkan sekali gitu. Maksudnya kita selama di Abandon Revolution tuh, aku terus terang banyak sekali yang berubah, khususnya dalam hal pertemanan gitu ya. Kita tuh Ya. kayak ketemu temen baru gitu, yang baru pertama kali ketemu gitu, tapi kayak udah lama banget gitu, dan nyatu Ngerasainnya gitu, gitu-gitu ya. terhubung gitu loh ya, terhubung gitu loh ya. Baru ngerasain yang gitu-gitu ya. Yang baru Heeh, ketemu tuh kayaknya udah, kita kayak udah 25 tahun gak ketemu terus pengen meluk makanya, gitu. iya, iya sih, bener Teh. Iya, emang gitu rasanya gitu. Jadi di ranah kesadaran itu kita terhubung dan kita saling kangen, saling rindu. Kenapa coba kita bisa dekat sama mereka? Hmm. Oleh kita ketemu dalam posisi yang lagi pada jatuh terus bangkit gitu. Jadi kan ada rasa yang bikin gemes gitu ibaratnya. Ketika ada satu yang udah manifest, yang satu kayaknya bawaannya pengen nolong, ya teman yang lain yang belum. Iya ya, Teh, bener-bener. Ya, tapi ngomong-ngomong ya, aku tadi malam tuh bikin formula Hmm, pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu bakal membantu semua teman-teman peserta reuni tanggal 25 April nanti. Yang ya, sama Misteri Guest itu aku bener-bener siapin pertanyaan-pertanyaan yang memaksa dia untuk kemudian buka-bukaan supaya teman-teman tuh bisa from zero to hero tuh bagaimana gitu. Ya mantap. kalau dirimu itu kan yang misteri guestnya kan dirimu udah terlahir dari orang yang mapan gitu secara finansial gitu. Betul, Nah, tapi circle-nya dia, mereka yang lahir dari nol, terus kemudian bisa selevel sama dia, itu kan banyak juga. Nah, betul. sehingga aku tadi malam tuh sampai malam banget merumuskan pertanyaan-pertanyaan apa ya yang bisa menjadi, ibaratnya tuh bayangin teh, bapak-bapak teh belum pernah Nah, punya pengalaman naik pesawat, terus ya, kemudian dia eh nyuruh anaknya untuk carikan tiket, terus sampai bandara minta tolong, nanti ada tim Haji Roso yang jemput, nyarikan travel dan lain sebagainya, hanya untuk datang pengen ikut reuni teh. Masya Bayangin tuh, Allah. sampai Surabaya ya, Mas? segitunya. Iya, orang Kalimantan. Orang Masya Allah. Kalimantan gitu. Nah, makanya kan saya hampir tiap malam gitu mengkreatnya apa ya yang bisa membuat apa reuni nanti bener-bener bisa blessing jadi hadiah gitu buat sahabat semuanya, baik yang baru datang maupun yang sudah datang berkali-kali gitu. Nah, Ya. hal-hal seperti ini kan kadang kayak, ya Allah, kita kayak ingin apa ya, melakukan Oh, ngasih ngasih evaluasi. yang terbaik Nah, untuk materi ataupun acara gitu ya, susunan acara mm, ataupun materi. Karena yang datang memang benar-benar spesial, Mas Hendra. Kayak Bu JJ, tahu ya Bu JJ yang waktu itu mm, kamu sempat wawancara Bali, mm. kan dia daftar lagi Mas sekarang di Surabaya. Itu mah member pecinta keluarga besar banget itu. Iya Jadi, tuh, waduh, suaminya diajak, temennya diajak, suami temennya diajak juga gitu. Iya bener teh. itu itu nggak kegambar sih rasa rasa pengen terus memperbaiki acara ini menjadi lebih nyaman, jadi benar-benar rumah tempat pulang yang dirindukan sama teman-teman gitu, Mas. Itu tuh ada juga yang dari Papua, yang Bu Kori itu dia udah pesan tiket, udah pesan hotel juga. Dari sekarang exciting banget, rasanya udah ada di Surabaya katanya. Itu rata-rata yang seperti itu tuh teman-teman yang memang udah manifest, Mas. Teman-teman yang udah merasakan rasanya terpuruk, jatuh, mentok, nggak tahu harus gimana, akhirnya bertemu pada titik siapa diri dia dan mulai mensyukuri hidup. Yang tadinya rasa syukur itu udah nggak kelihatan gitu. Kalau kisah yang Bu Kori kan suaminya kan pass away ya, meninggal. Lalu anaknya meninggal, anak yang laki-laki meninggal. Lalu meninggal lagi anaknya, jadi anaknya dua meninggal. Suaminya satu meninggal. Aku nggak kebayang juga tuh situasi itu yang dia rasakan sampai dia bertanya gitu pada saat dia berdoa di rumah ibadahnya dia, Tuhan, kamu mau apain aku lagi ini Tuhan? Ibaratnya sampai seperti itu di titik putus asanya dia loh, Mas. Sampai ini aku mau diapain lagi nih Tuhan? Aku udah nggak kuat nih mengalami ini.
di titik dia nggak kuat, dia bingung, dia cari-cari jawaban, ketemulah YouTube Ngaji Roso, Abundant Revolution. Iya, Lalu oke. diambil kelas privat gitu. Jadi kebayang nggak kerinduan, titik rindu, titik pengen berkumpul, titik pengen bersamanya tuh kurang lebih kadar-kadarnya yang kayak gitu tuh Mas yang datang. Iya, oke, 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 oke. Nah, aku tadi itu ada temanku lama dia ya. Itu Hmm. temen lama kan. eh Dia bilang sih, TVB itu keren banget gitu. Nampaknya aku harus bener-bener ini dong Mas, minta tolong temukan aku langsung gitu ya. Karena kalau TVB itu belajarnya paling efektif memang ketemu langsung kayak orang-orang model kayak aku itu gitu kan. Dia kan Oh, tadi habis tak bacain kan tentang blueprint jiwanya kan. ah. Ya kan, terus kemudian dia bilang, wih mas kok bisa bener ya, di umur 31 sampai 38 tahun adalah fase penyaringan hidup, itu bener sekali. Di sekarang-sekarang ini memang aku dibentuknya sama Tuhan gitu, baca blueprint kamu kayak habis dari dokter aku, jadi tak baca ulang terus, tak baca ulang terus gitu. Jadi Jadi minimal introspeksi ya. iya, tapi dia dia minta izin nanti teh, pas Eh, mudah-mudahan pas kita take video atau apa mungkin dia bisa ikutlah nanti ya biar ketemu sama Teteh langsung dan karena kalau ketemu langsung tuh emang beda gitu. Makanya teman-teman yang privat offline tuh rata-rata memang ya secara vibrasi, secara powernya ya mungkin akan beda ya. Karena di situ kan bagaimanapun ibaratnya Teteh tuh bisa mengupas semua layer-layer masalah teman-teman gitu. Even itu juga yang terjadi di staf sus Pak Presiden gitu. iya, Kapan karena hari. kalau kalau langsung kan aku ngelihat matanya, Mas. Kalau Mhm. langsung aku melihat matanya, aku melihat body language-nya, aku melihat wajahnya, aku melihat gerak tubuhnya, dan itu kebaca. Iya, iya, iya. Kebaca keresahan dia di mana. Jadi pada saat dia cerita, kan substansi inti simpelnya kan, ini cermin, ini kamu. Pantulan di cermin itu realita hidup yang sekarang. Gitu. Mhm. Gitu cara Mhm. bacanya tuh. Pantulan hidup tuh realita hidup yang sekarang. Dia datangnya dari mana? Dari semua yang tersimpan berupa data di dalam batinmu. Data, memori, belief, dogma, labeling, penilaian, itu tersimpan semua di tubuh. Nah, untuk tahu yang tersimpan di tubuh, enaknya memang ketemu sebetulnya. Bener-bener kelihatan itu. Jadi dia ngomong tuh aku lihat ini yang belum selesai di sini gitu. Jadi dia cerita teh ini masih ada yang ganjel, terus aku lihat bahasa tubuhnya dan lain-lain. Dia bilang gitu ya, udah dilepas semua belum? Udah mengalir belum? Udah larut belum? Udah teh kata dia gitu nih, udah teh. Kalau di offline kelihatan enggak ini belum. Belum. Ini masih ada rasa bersalah di dalam diri kamu yang masih kamu pegang. Itu teh kok tahu kelihatan, Mas. Di tubuh dia kelihatan. Jadi gini loh, Mas. Tadi kan Mas Hendra cerita ya, pada saat seseorang misalnya pendapatannya 50, terus dia ingin naikin pendapatannya, tapi dia masih merasa 50 tuh wow banget besar, itu untuk dapetin 50 jutanya susah gitu kan? Bener nggak? Nah, itu Mas ada hubungannya dengan sistem saraf peredaran tubuhnya. Kalau sistem saraf di peredaran tubuhnya dia terbiasa tertekan, dia terbiasa sulit, dia terbiasa resah, sehingga dia berpikir angka-angka uang kecil ini nyaman buat siklus peredaran tubuhku. Dia akan tetap bertahan di situ, dan ketika uang besar masuk, dia nggak nyaman, dan biasanya besar dapat lalu kembali lagi jadi turun. Kembali lagi jadi kecil gitu. Makanya rasa keterbatasan tentang nggak layak dapetin uang besar itu harus dilepas gitu, harus dirilis. Jadi substansi intinya adalah tentang sebuah kelimpahan itu kita harus merasakan dan memahami bahwa itu naturalnya kita gitu. Biasa aja, maksudnya si kelimpahan dan lain-lain itu bukan hanya milik orang kaya, itu naturalnya kita, itu sejatinya kita. Jadi materi Abundant Revolution ini tidak hanya bercerita tentang teori bagaimana pada akhirnya dia merubah mindsetnya, tapi ini juga menyisir bagaimana susunan syaraf di tubuh dia udah nyaman belum sama realita dia yang sekarang. Kalau masih di mode bertahan, mode tegang, mode kekurangan, itu sistem aliran syaraf di tubuhnya masih menegang, biasanya kelancaran tentang keuangan dan relationship itu belum akan ngalir gitu. Sampai dia melepaskan yang tegang-tegang itu gitu Mas, dan itu bisa ketemu di offline sebetulnya. Makanya kelas Abundant Revolution Batch 26 itu kan offline ya Mas ya. Kita akan lakukan itu kan di Surabaya kan. Abundant Revolution Batch 26. Ini kesempatan yang sebetulnya offline kita tuh jarang-jarang dan langka. Untuk ada kelas offline itu sebetulnya jarang gitu. Dan kita akan lakukan itu di batch 26 tanggal 25 April 2026 di Surabaya. Untuk Jadi yang offline itu kita maksimal hanya 100 orang 100 orang. teman-teman Oke. ya. Ya. Jadi
silakan mungkin teman-teman bisa biar nggak kehabisan seatnya, mungkin bisa Ya. booking dulu nggak apa-apa. Nah, Mm, kalau yang online memang kita tidak terbatas membatasi ya. ya. Silakan teman-teman bisa join ini online dan offline. Tapi memang setuju bahwa offline itu nuansanya akan beda dan bagaimanapun juga eh ini kan kelas-kelas seperti ini tuh dibuatkan supaya bisa mengakrabkan program bawah sadar kita dengan kemakmuran, dengan kekayaan, dengan apa tuh namanya ketemu sama circle-circle calon-calon miliarder atau orang-orang yang sudah apa tuh namanya angkanya di 13 digit, 14 digit. Nah, ini kan jarang ada momentum seperti ini gitu. Nah, ini mungkin sesuatu hal yang penting untuk kita ulang-ulang terus supaya kemudian program bawah sadar kita itu benar-benar sudah akrab dengan prosperity conscious itu kalau sudah ke install daun jatuh aja kan udah jadi uang gitu Kak. Segala yang dipegang jadi emas. Katanya katanya Bosman begitu gitu. Dan Iya, kemarin setuju. kemarin Setuju kemarin banget. kemarin dirimu sempat nyuruh aku WhatsApp itu ya yang privat offline yang general yang itu yang staf susnya Pak Iya. Prabowo. Udah kah? Aku belum WhatsApp, tapi menariknya gini, tiba-tiba tuh kemarin aku di WA sama seorang, ya dia pengusaha top di Kalimantan lah ya, Hmm. eh diundang langsung sama beliau. Beliau itu yang privat di kamu tuh, staf susnya Pak Ya. Prabowo tuh. Kita akan ketemu besok tanggal 16 malam di Hotel Platinum Yogyakarta. Eh, seru. Semesta mempertemukan getaran kalian. Iya, padahal aku belum belum WA ya. Aku kan nggak terlalu Soalnya dari ini. kemarin kan dia nyapa-nyapa terus kan, TVB, biasa kan, selalu kita saling terhubung bercerita kan, istilahnya gitu. Wah, sip, sip. Dia itu sebetulnya pembelajar seru banget. Jadi Oh iya jauh luar sebelum biasa, ketemu bener. aku tuh, masya Allah dia udah mateng mas, sebetulnya udah mateng, udah mateng. Jadi udah tahu cara kuantum jam tuh udah tahu. Cuma memang pecah aja pas kelas kita kemarin, Oke. pecah pas kelas kita gitu. Jadi memang sebetulnya yang cepet-cepet manifest itu dia nggak di titik abundant revolution jalan di titik nol, enggak. Dia udah perjalanan yang Paham lah kesekian ya. pecah lah di kita. Iyalah bisa sampai di level itu tentu perjalanannya udah sangat panjang ya. Mindsetnya Tapi keren ngomong-ngomong sih. Teh, Hmm. aku hari ini menawarkan untuk membacakan blueprint jiwanya Teh Indri. Ini Oh, asistenmu. asistenku. Iya, Ya, orang aku terdekatku. nggak tahu ya prosesnya jadi asisten itu dulu gimana anak ini gitu ya. eh karena TVB itu seorang filantropis teman-teman ya, jadi bisa dibilang ya salah satu temanku yang bisa dibilang sebagai pejuang kemanusiaan salah satunya adalah TVB dan berada di titik ini tentu aku meyakini karena faktor itu juga gitu. Makanya kita ketemu di titik tabungan semesta, tabungan energi itu klop itu nggak bisa dibantah sih. Hukum Betul. tabur tuai, hukum kausalitas itu benar-benar nyata gitu. Nah Teh, izin bacakan Teh. Karena ini Boleh. nanti akan menarik ketika kemudian ada ledakan rezeki, ada layer ledakan rezeki yang bikin rezeki meledak gitu. Salah satunya ini relate banget dengan daily rutinnya yang diajarkan Teteh di Abundant Revolution. Ya. Nah, ini blueprint jiwa premiumnya namanya Pebi Indriani. Sama-sama Pebinya ya, bedanya F sama P ya. Justru itu nama gue sebenarnya sama sama dia, Feby juga Makanya gitu. Pebi atau aku sebut Indri ya. Indri adalah Mm-mm, jiwa yang Indri. membawa energi. Nanti Teteh ingat-ingat aja, angan-angan aja. Ini relate enggak sih gitu ya? Ya. Ya, syarat jiwa intinya tuh gini, penjaga rasa dan pembawa cahaya lembut, hangat, peka, penuh kedalaman, dan memiliki dorongan alami untuk mencintai dengan tulus, memahami dengan hati, serta Mm, memberi warna yang menenangkan bagi kehidupan di sekitarnya. mm, Dia itu bukan tipe orang yang hidup dengan keras dan gaduh gitu ya. Nggak tahu Teteh yang paham ya. Tapi mm. justru dia itu merasakan dengan dalam, menguatkan dengan kelembutan, membawa ketenangan lewat kehadiran. Quote-nya yang cocok buat Mbak Indri itu, aku tidak diciptakan untuk menjadi keras agar terlihat kuat. Aku diciptakan untuk membawa cahaya, ketulusan, dan kekuatan yang lembut. Mm. Nah, dia seorang apa ya, the gentle heart keeper, jiwa penjaga hati dan pembawa cahaya yang lembut gitu. Jadi kelebihannya Mbak Teh Indri itu. Ciri khasnya dia itu punya hati yang lembut dan mudah tersentuh, peka terhadap suasana dan perlakuan orang, cenderung tidak suka konflik yang terlalu kasar Teh, punya kebutuhan akan kenyamanan emosional, di luar bisa terlihat tenang, tapi di dalam sangat kaya rasa. Kekuatan utamanya dia, Teteh itu nggak salah pilih asisten. Ketulusan hatinya, kepekaan emosionalnya, kemampuan memahami orang lain, energi menenangkan, potensi menjadi sosok yang dicintai karena kehangatan dan keteduhannya. Cuman ada tantangannya, Teh. Mm. Mudah baper jika hati tidak dijaga,
bisa terlalu banyak memendam, ya. Kadang terlalu mengutamakan orang lain, rawan lelah batin jika berada di lingkungan yang kasar atau tidak sehat. Nggak tahu ini Teh Indrinya menyaksikan apa enggak ini ya. Nah, yang kedua, ini energi dasar kelahiran Teh. Jadi dari bulannya itu energi rasa, intuisi, kepekaan, dan kedalaman hati itu diulas semuanya, termasuk dari waktu lahirnya itu juga diulas gitu ya. Aku nggak baca semuanya, tapi aku Ya. ingin tunjukin ke teman-teman layar-layarnya ini sangat berguna buat sahabat semua gitu. Ini adalah jiwa yang energinya tuh lembut, peka, hangat, ditakdirkan membawa kenyamanan dan makna. Hidupnya banyak dipengaruhi kualitas emosi dan relasi, perlu belajar membedakan cinta dengan pengorbanan berlebihan, perlu menyeimbangkan kelembutan hati dengan batas yang sehat. Misi jiwanya teh, mungkin teteh Hmm. nanti bisa sampaikan. Yes. Membawa kehangatan, ketenangan, dan kualitas rasa yang lebih sehat, serta menjadi sosok yang menguatkan orang lain tanpa kehilangan dirinya sendiri. Nah, perannya dia penjaga hati, pembawa kehangatan, penenang, dan penguat batin. Hmm. Impact-nya membuat orang lain merasa nyaman, menenangkan suasana yang tegang, menunjukkan bahwa kelembutan adalah kekuatan. Jadi energinya Teh Hindri itu menonjol di kelembutannya Teh. Memang anaknya kan nggak ini kan ya, nggak suka kasar Macem-macem. gitu ya. Heeh. Mm-mm. Nah, potensi terbesarnya Teh eh Indri ini punya kemampuan besar menangkap suasana, rasa, dan kebutuhan emosional orang lain. Ini cocok banget kayaknya Hmm. dengan dirimu. Kehadirannya bisa memberi rasa nyaman dan aman, terutama bagi orang yang sedang lelah batin. Terus kemudian ia punya bakat alami membangun hubungan yang hangat, tulus, dan berkesan. Nah, zona jeniusnya Teh Indri itu komunikasi, pelayanan, Hmm. pendampingan, pendidikan, dan bidang yang membutuhkan empati, rasa, dan hubungan yang baik, Teh. Nah, cuman ada zona lemahnya, mudah terseret emosi sekitar, terlalu memikirkan ucapan orang, Hmm. sulit tegas kalau sudah sayang gitu ya. Kadang menunda keputusan demi menjaga perasaan orang lain gitu. Angka getaran jiwanya ini angka 6, cinta, harmoni, kehangatan, tanggung jawab, emosional dan kebutuhan akan keindahan hidup. Kekuatannya dia hangat dan penuh kasih, mudah membuat orang merasa dekat, punya energi perawatan dan pengayoman, dan lain-lain. Nah, kemudian karma dan pola kehidupannya teh, Hmm. panjang soalnya. Menyayangi, memendam, lelah, diam, sadar, dan bangkit lebih dewasa teh. Oke. Luka intinya dia, Hmm. aku sering ingin semua baik-baik saja, sampai kadang aku lupa menjaga hatiku sendiri. Nah, itu perlu diingatkan teh. Ya, oke, sip. Pelajaran jiwanya teh, pelajaran Hmm. jiwanya teh. Ini lengkap teh. Hmm. Ini makanya buat anak-anak, buat adik-adik kita ini jadi kayak kitab Guidance kehidupan ya. kita, iya, Hmm. kitab kehidupan kita di sini gitu. Dan hanya 280-an ribu teh. Nah, belajar berkata cukup teh. Tidak Hmm. selalu harus mengalah agar dicintai. Memahami bahwa menjaga diri sendiri bukan berarti jahat. Memilih relasi yang sehat bukan hanya yang membuat hati terikat. Pola energinya dia merasakan, menyimpan, merenung, sadar, dan menguat. Jika sadar, ya anak ini jadi sosok yang hangat, bijak, dan sangat menenangkan. Tapi jika tidak, bisa terjebak dalam pola baper. Nah, ini ingat-ingat Hmm. ya. Memendam dan lelah karena terlalu banyak mengerti orang lain. Nah, sekarang Hmm. ini yang dicari banyak orang. Garis waktu kehidupan. Nah, 0 sampai 7 tahun, dia jiwa penyerap suasana, masa kecil membentuk kepekaan rasa yang besar, cepat menangkap suasana rumah, nada bicara dan rasa aman. Fondasi ini sangat mempengaruhi cara Indri melihat cinta dan kenyamanan. 8 sampai 14 tahun, pembentukan hati, mulai belajar menjaga suasana, bisa terbentuk kebiasaan menahan perasaan agar tidak menimbulkan masalah. Fase ini membentuk sisi lembut dan pengamatnya. 15 sampai 21 tahun, nggak tahu ini usianya sekarang atau udah di atasnya ya. Dia 22. Oh, berarti habis ini. Ini Hmm. fase pencarian cinta dan nilai diri nih, 15 sampai 21 nih. Fase penting untuk belajar tentang penerimaan harga diri dan kualitas relasi. Pengalaman di fase ini sangat mempengaruhi rasa percaya diri dan cara Indri mencintai. Luka hati di fase ini bisa sangat membentuk kedewasaannya. 22 sampai 30 tahun, ini fase membangun jati diri dan arah hidup. Mulai masuk fase penataan hidup, relasi, dan pilihan masa depan. Belajar membedakan mana yang sehat dan mana yang hanya menguras hati. Hidup Hmm. mulai mengajarkan bahwa damai tidak datang sendiri, tapi harus dipilih. Di 31 sampai 40 tahun, ini fase penataan hati dan kehidupan. 41 sampai 50 tahun, fase kenaikan yang matang. 51 sampai 60 tahun, ini nih menjadi sosok yang matang dan hangat. Ini sampai 70 tahun, sampai ada semuanya, Teteh, termasuk rezeki dan keuangan. Terus kemudian nanti diarahkan pekerjaan yang cocok, ya, relasi cinta yang pas, ya, karir pekerjaannya itu ada semuanya, termasuk spiritual pet teh.
Hmm. Nah, yang bikin titik awaken-nya Teh Indri itu ada semuanya di situ. Termasuk siklus action plan-nya apa, inner child-nya Mbak Indri ini, Teh Indri ini, aku sering merasa harus baik, harus Nah, menyenangkan, dan tidak boleh terlalu merepotkan agar tetap dicintai. Termasuk pola masa kecilnya, terus cara menyembuhkannya ada juga, healing sederhananya yang cocok. Termasuk rekomendasi waktu teh, cara download kecerdasan semesta di jam berapa, gitu ya, tanggal-tanggalnya, terus bonus biar rezeki meledak selama 30 hari nanti aku kirimkan ke Teteh semuanya. Ini pagi, siang, sore, malam ada semuanya teh, ya. Nah, oke. termasuk tambahannya nanti ada harus menulis buku goals, buku Ya, syukur, harus dong. Buku dan lain goals, buku syukur, sebagainya itu. buku asumsi. Nah, Itu Teteh yang mau jelasin dulu. menyempurnakan pastinya. Kan Ya kan, memang Mas? kan memang apa kebiasaan menulis goals, menulis sesuatu yang kita syukuri itu ternyata benar-benar sangat berkontribusi terhadap jalan hidup yang kita idealkan. Ya. Contohnya ada banyak soalnya. Hmm. Gimana kalau Teteh melihat itu sendiri gimana? Aku tulis memang udah dari dulu, Mas. Hmm. Goal-goal itu udah aku tulis dari dulu. Rumah di Bandung yang ini, Ah, apartemen, mobil, itu udah lama aku tulis. oke. Sampai pada saat waktu itu Indri ngeberesin buku-buku lama aku, lalu dia bilang, "Ibu," kata dia gitu. Dulu ruang kerja ini juga udah aku tulis. Indri nemuin tulisannya, "Ya Allah, Ibu, Hmm, ini hmm, udah semua, udah semua, udah semua," gitu. Ditulis dilupain gitu. Tapi ternyata yang aku tulis itu kalau secara sains, tangan kita menulis ini kan sensorik ya, ya, sensorik jemari kita ini kan menyentuh pena, menyentuh kertas. ya. Ketika sensorik ini menulis, Mas, kayak misalnya dulu ya, aku menulisnya, "Ya Allah, terima kasih aku punya rumah di Bandung, 2 lantai, semua anak-anakku punya kamar sendiri-sendiri." Dulu tuh belum dalam posisi seperti itu, dulu dulu belum punya rumah juga. Pada saat nulisnya belum punya rumah, tapi itu udah ditulis. Jadi pada saat ditulis, "Terima kasih ya Allah ya semesta yang baik, aku bersyukur aku sudah punya rumah 2 lantai di Bandung. Kamar anak-anakku punya kamar sendiri-sendiri. Terima kasih ini terjadi dengan mudah." Nah, Pada saat kita menulis, kita tuh memberikan data ke bawah sadar kita. hmm, hmm. Jadi pada saat kita menulis dengan kesadaran kan ada beberapa fase yang kita lakukan. Pertama menulis, otomatis pada saat menulis kan membaca kan, Mas? Iya, iya. Pada saat nulis tuh. Nah, pada saat baca si tulisan ini mendownload masuk ke bawah sadar. Mendownload masuk ke bawah sadar, semua yang masuk ke bawah sadar itu seakan-akan kita bicara ke semesta. "Hai semesta, aku terbuka untuk menerima ini terjadi dalam kehidupan aku." Oke, oke. Mas. Sip. Dan Tante itu Feby udah membuktikannya ya. oh, aku berkali-kali buktiin, Mas. Kalau Sampai aku, sekarang juga masih nulis lagi. oke. Terus-terusan. Kalau aku tuh ya menulisnya ya apa ya, ya di imajinasi, di keyakinan gitu. Aku bukan tipologi yang ya mungkin itu akan lebih powerful gitu ya. Tapi kalau ini kan kita bicara tentang pengalaman orang yang beda-beda ya Teh ya. Beda, orang Nah, pengalamannya beda-beda. yes. Cuma kalau di titik kesadaranku yang sekarang nih Mas Hendra, Mm, kalau dulu, kalau dulu, kalau dulu aku menulis, aku belum tahu bahwa ternyata semua yang aku tulis itu di ranah medan kuantum sudah ada dan tersedia. Itu aku belum tahu. sip. Oke. Di titik sekarang Nah, udah bulat, Mas. nah, ini ada satu yang menarik nih dengan ini relate dengan ajaran Teteh. Tapi izin aku nambahin dulu ya yang tadi ya. Jadi Teh Indri itu juga dapat Teh pesan Hmm. selama 3 bulan ke depan tuh harus ngapain. Bulan Wah, pertama, bulan kedua, bulan ketiga gitu. Terus ada afirmasi personal juga. Dan ada oh, surat dari semesta khusus buat Feby Indri. Nah, ini ada surat-surat dari semestanya. Nah, cuman masalahnya gini Teh. Aku kemarin sempat konsultasi juga sama salah satu guruku di Mojokerto gitu ya. Beliau orang yang udah mateng ya, cuman memang hidden banget gitu. Nah, aku bilang, ini nih blueprint jiwa itu ternyata setiap orang itu beda-beda gitu. Ada yang keren, ada yang nggak keren sama sekali gitu. Nah, hmm, yang nggak keren sama sekali itu gimana caranya biar jadiin keren? hmm. Ya jawabannya simpel. Hmm. Nggak ada jawaban lain kecuali karma baik gitu. Tabungan semesta. Oh, Balik lagi ke oke. tabungan energi gitu. Iya, Karena betul. perbuatan baik akan menganulir nasib yang kurang baik gitu katanya. Betul Jadi balik lagi banget. Akan adalah kita harus berbuat melarutkan, baik. Mas. Iya. Akan melarutkan. Betul banget. Itulah sebabnya apa ya? Kita nggak berhenti-berhenti gitu untuk bercerita tentang tabungan semesta, tabungan energi, energi semesta atau apapun itu judulnya ya, Mas. Mm, 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 Apapun mm. itu judulnya. Sebetulnya simpelnya intinya adalah mengalirkan cinta sih, Mas. Iya, makanya gitu teh. eh Keburukan tuh menganulir kebaikan, begitu pula sebaliknya gitu. Kebaikan juga menganulir
keburukan gitu. Makanya Betul. mending kita berbuat baik aja, apapun yang bisa kita lakukan gitu. Iya, Kita sekecil berbuat apapun itu, baik, ya nggak, dan nggak harus ini kan, nggak harus nggak apa harus tuh namanya besar, soal uang kan, nggak waktu, nggak harus soal uang. tenaga gitu ya, Nah, pikiran, atau mhm. sending love, ini enggak? Standing love itu udah paling nggak bermodal banget tuh Mas. Cuma Hmm, modal hmm, doa hmm. doang, modal cinta dalam hati untuk Nah, mendoakan orang lain gitu. Tapi itu ya kalau di ajarannya Geshe Michaelnya aku ya Mas, itu bibit baik dalam pikiran yang namanya sending love nggak kita ucapkan, kita nggak hmm, melakukan apa-apa, itu sudah memberi kontribusi besar untuk menanam benih kebaikan. iya, 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 iya. Hanya dengan mendoakan orang lain, tapi konsisten. Tapi kan, Teman-teman, ya, sebenarnya teh, setiap orang tuh kan punya punya dosa, punya kesalahan di masa lalu dan lain sebagainya gitu ya. hmm, Itu kan kalau dihapus kan juga nggak bisa gitu. Nah, dengan berkarma yang baik, ini kan paling nggak bisa membarternya gitu kan, sehingga kemudian menjadi netral gitu. Maka lagi-lagi yang ingin kita transformasikan kepada teman-teman, ayo kita berlomba-lomba berbuat baik. Toleh ya, kanan kiri tetangga siapa yang belum bisa makan, kita bikin mereka nangis bahagia, ya nggak sih? betul. Mulai Nih, dari keluarga kalau kita. betul, kalau di Geshe Michael bilangnya gini Mas Hendra, dosa atau sesuatu hal yang buruk yang kita lakukan gitu ya. Mhm, Karena kan energi ini kan nggak hilang Mas, dia tetap mhm, tetap datang ke kita, dia hanya berubah bentuk. Nah, kalau mhm, dari sisi pandang Geshe Michael Road saat itu aku di apa ya, pas waktu di Surabaya ya, Surabaya atau mhm. Bali ya, ada kelas intensifnya Geshe Michael waktu itu datang dari Amerika ke sini. Dia cerita bahwa dosa, bibit buruk atau perilaku buruk yang sudah terlanjur kita langsungkan, udah terjadi nih kesalahan besar misalnya kayak gitu, itu nggak akan hilang Mas. Tapi ketika kita banyak berbuat baik, dia jadinya mengecil impactnya ke kita, tapi tetap kena ke kita Mas. Contoh, tadinya kalau kita nggak berbuat baik, balasannya itu kita keserempet mobil, kaki kita harusnya patah. Tapi karena dia udah banyak berbuat baik, cuma keserempet doang gitu. Kalau kata Geshe Michael ya, guru salah satu guru terbaik aku lah di momen saat ini kalau aku lihat. Atau harusnya dia sakit, dia dioperasi besar misalnya, operasi eh, tentang tubuhnya dia lah, entah operasi jantung, entah operasi stent atau apalah gitu. Tapi melihat begitu banyak kebaikan yang dia lakukan, dia nggak jadi operasi, cuma minum Ya. obat aja gitu. Itu banyak terjadi sama teman-teman kita alumni, Mas. Itu Hmm. banyak sekali yang testimoni. Waktu itu ada yang cancer stadium 4. Dia deg-degan abis-abisan karena 1,5 bulan dia harus pergi ke Malaysia. Ini kisah nyata nih. Mbak Lela kasih tahu aku, teh mau ada yang privat. Dia dosen, bukan dosen. Dia itu owner rumah sakit sekaligus pengelola rumah sakit di salah satu kota tertentu. Lalu dia sakit, didiagnosa cancer, 1,5 bulan udah dijadwalkan harus ke Singapura dan ke Malaysia sorry untuk kemo dan lain-lain. Dia udah deg-degan nih sama hasilnya karena dia ngerasa tubuh dia udah agak-agak nggak nyaman, nggak enak. Lalu materi kita Abundant Revolution menerangkan tentang sadari siapa diri kamu. Tubuhmu punya kecerdasan tanpa batas untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi bukan berarti medis dihilangin, enggak ya. Tapi ini di ranah batin kesadaran, dia harus menciptakan dulu rasa sadar bahwa tubuhnya yang sejati itu ada peluang potensi tanpa batas untuk sehat gitu. Nah, materi di Abundant Revolution itu kan rasakan syukur sebelum menerima, Mas. Mm-mm. Jadi sebelum kita nerima sehat, kita bikin dulu cetakan sehatnya di batin gitu. Itu Nah, Abundant Revolution Quantum Jam tuh. Bikin dulu cetakan syukur di batin. Kalau dicetakan di sini udah di batin rasa syukur, otomatis kan dia memantul jadi realita. ya. Gitu kan? Teorinya kan begitu nih, teori cermin nih, teori semestanya. Dilakukanlah sama dia tuh. Menunggu jadwal dia untuk biopsi, terus PET scan, maksudnya mau lihat tingkat si virus cancer ini berapa persen di tubuh dia udah menjalar gitu, Mas. Tapi dia udah ngerasa nih badannya nggak enak, ini kayaknya gede nih bakal angkanya, dia udah ngerasa gitu. Akhirnya mulai belajar lah, ketemulah siapa diri dia yang sakit itu identitas lama, sadari bahwa sejatinya kamu itu yang sehat, bahagia, berkelimpahan. Dia hadir dalam identitas barunya dia. Hari-hari dia sadar nafas syukur gitu kan. Malam hari dia kuantum jamkan dia sehat, lalu dia bilang terima kasih. Lalu masuk dia 1 bulan setelah kelas, lalu dia laporan masuk. Ya. Hasil cancernya nol. Oh, Tapi screenshotnya aku kirimin kamu ya. Aku lupa ngirimin itu. luar biasa. Teh, makasih banyak ya Teh. Setelah aku bersyukur. Wow, hasilnya luar biasa. Hasil lab itu. Hasil labnya membahagiakan, dibaca sama dokter. Jadi ternyata benar Joe Dispenza bilang,
Joe Dispenza itu kan pelaku sejati tentang dia ketabrak, tubuhnya patah, dia nggak dioperasi, dia cuma pakai materi kayak begini, Mas. Untuk memvisualisasikan tubuhnya sehat, dia gambarkan sel-sel tubuhnya membelah, membuat sel baru yang lebih bagus, dia rekonstruksi kesehatan dia dari dalam. Dan akhirnya dia sehat, makanya dia jadi motivator keren banget Joe Dispenza itu. Karena itu udah tahu kuncinya, bikin dulu cetakannya di batin, apa yang kamu mau, apa yang kamu cetak di batin dan kamu rasakan itu sudah kamu terima. Dan kamu ucapkan terima kasih. Lama-lama semua yang kita buat cetakannya di batin, dia mengeras, Mas. Mengeras, lalu dipantulkanlah dalam realita kenyataan di dalam kehidupan kita. Jadi memang pasti ada delay tuh dari ranah batin dibuat dulu gambar dia mengeras sampai pada akhirnya jadi pantulan di realita kehidupan dia. Nah, teman-teman semua harus pelajarin tuh Mas pola itu Mas. Oke Biar Teh. pada akhirnya dia menciptakan hidup dia yang menyenangkan. Hmm. Karena sebetulnya kamulah pencipta realitamu, bukan orang lain. Kamu bukan korban kalau kata Albert Einstein, Mas. Kamu bukan korban. Kamu pencipta realitamu. Oke, Dan itu luar seru. biasa. Tapi kayaknya sebenarnya pengen berlama-lama ya. Cuman makan Waktu apa-apa kita udah tuh habis. makan apa-apa tuh kalau terlalu banyak juga nggak enak Gak tuh. enak, betul. Terima kasih banyak Mas Hendra. Nanti kita Thank you ketemu ya Teh. lagi. Sip. Besok kita ada tiga Mas, ada tiga alumni yang mau bercerita di Oh jam ya 3 ya 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 sore ya. ya. Kita siapin acara buat besok dan nanti Ya kita teman-teman share yang flyer live dan TikTok lain-lain. silahkan nanti bisa WhatsApp admin yang pengen join Zoom besok gratis ya, free. Jangan lupa kita ketemu acara offline terdekatnya 25 April di Hotel Tunjungan Platinum Tunjungan Platinum Surabaya Tunjungan ya. Surabaya. Ya, Offline dan online, pagi sampai siang, siang sampai malamnya. Ada ya. Mas Arif Verha juga, dan ada temanku yang spesial, seorang bilioner yang mungkin udah 14-15 digit kali ya. Dan Iya, itu spesial aku hadirkan sebagai hadiah kado terindah buat seluruh teman-teman semua. teman-teman alumni Bandan Revolution ataupun teman-teman yang baru pertama kali ikut, langsung bisa ikut reuni. Kita belajar bertumbuh bersama di Surabaya nanti ya. Thank you Betul. semuanya. Terima kasih Makasih. Teteh. Thank you, thank you. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.